إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Melanjutkan pembahasan tentang cabang iman yang ke-7 ya, Masya Allah. Cabang imannya ada semuanya, ada berapa Pak? 77. Berarti masih kurang 70 lagi. Masya Allah. Gak tahu saya bisa menghatamkan apa enggak nih. Ya. Watlub li'ilmin thumma lakinhul waro. Makasih. Azim kalama rabbi wathurtu somu ilmin thumma lakinhu al-wara azim kalama rabbi wathurtu somu salli wa sallim salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Di sini cabang iman yang ke-7 yaitu adalah watlub li ilmin, termasuk daripada cabang iman yaitu mencari ilmu. Ini sebetulnya sudah kemarin sepintas, cuman belum saya baca kelanjutannya. Jadi termasuk cabang iman itu adalah mencari ilmu. Nah ini kita kumpul di sini Pak, kita kumpul di tempat ini termasuk salah satu dalam rangka menjalankan cabang iman yang ke-7. Artinya kalau kita tidak gemar mencari ilmu, tidak ingin mencari ilmu, berarti keimanannya perlu dipertanyakan. Sehingga Allah SWT berfirman di dalam hadis qudsinya, man yuridillahu bil khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah akan menggerakkan hatinya, dia itu ingin mendalami ilmu agama. Berarti kita yang ikut ngaji ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Amin Allahumma. Ini udah ada tergerak Pak. Padahal kan waktu antara maghrib dan isya itu waktu yang enak untuk istirahat ya. Untuk main HP, untuk lihat TikTok, untuk lihat apa? Instagram dan seterusnya. Ini kita dikorbankan hanya 1 minggu 1 kali, oh nggak apa-apa. Berarti kita sudah melaksanakan kewajiban itu dan kita termasuk ke dalam orang yang menjadi pilihannya Allah. Amin Allahumma. Amin. Masya Allah. Kemudian Pak, man ta'allama baban minal ilmi yuntafa'u bi akhirati wa dunyahu kana khairan lahu min umuri dunya sab'ata alafi sanatin siyami naharihi wa qiyami layaliha. Siapa yang mempelajari satu bab dari ilmu dan dia mengamalkannya, konsen, siapa yang mempelajari satu bab ilmu dan dia mengamalkannya, itu lebih baik daripada dia hidup 7.000 tahun. Yang mana 7.000 tahun itu siangnya dipakai puasa, malamnya dipakai tahajud. Masya Allah. Cukup dengan apa? Mempelajari satu bab ilmu saja. Ya. Wa'lam anna tahsilal ilmi ala nau'aini. Bahwasanya menghasilkan ilmu itu ada dua. Ada dua cara menghasilkan ilmu. Ini tentang masalah tolabul ilmi. Apa saja? Yang pertama, kasbiyun. Ilmu itu ada yang dicari. Yang kedua, wasima'iyun. Ada yang lewat dengan apa? Audio. Tidak dengan visual. Tidak dengan membaca.
Fal kasfi adapun ilmu yang dicari huwa al ilmul hasil bimudawamatid darsi wa qiraatil alal ustad. Ilmu yang dicari itu ya ilmu yang lewat baca, kemudian ngaji. Ini saya ngaji ini lewat ustad, Pak. Nggak sembarang dimaknani. Ini ada penuh pakai makna saya. Dimaknani 18/8, Masya Allah. Sampai kitab setebal-tebal ini pun dihatamkan. Di Lirboyo itu 1 tahun kurikulumnya 1 tahun itu kurang lebih 12 kitab. Tebal-tebal. Itu ilmu bil kasbi. Dengan cara dicari. Mudawamatid darsi. Kita sering baca mutola'ah. Itu dengan dicari. Ada juga ilmu dengan yang wasimai. Ilmu dengan cara didengarkan saja. Wa ta'allum minal ulama bisima. Ilmu yang didengarkan itu ya seperti kita ini. Belajar dari para orang yang memiliki ilmu. Kalau saya sih bukan yang punya ilmu, cuman saya hanya menyampaikan saja. Saya nggak merasa sebagai ulama. Belajar dari ulama bisima fi umurid dunia waddin. Belajar tentang ilmu agama dengan cara mendengarkan. Nah ini Pak yang menjadi catatan penting. Tolong diperhatikan. Wa hadza la yahsulu illa bimahabbatil ulama. Ilmu yang dihasilkan dengan cara mendengarkan di majelisnya ulama itu tidak akan hasil, tidak akan didapatkan illa bimahabbatil ulama, kecuali dengan mencintai ulama. Betul nggak Pak? Makanya sebelum ngaji itu yang pertama kali kita laksanakan adalah menanamkan rasa cinta kepada ulama. Kalau sudah cinta sama ulama, mau duduk berjam-jam pun tidak jadi masalah. Karena sudah betah, karena sudah cinta. Ini pun sangat timbal balik. Bagi ulama, bagi ustadz, para kiai yang menyampaikan ilmu, yang terpenting dalam ngaji di masyarakat itu bagaimana masyarakat ini menanamkan rasa cinta sama pengajian. Artinya jangan langsung menerapkan hukum yang ekstrim. Jangan disamakan sama seperti di pondok. Betul nggak Pak? Sikit-sikit haram, wah, bid'ah, neraka, ahli neraka semua. Ini takut semua. Makanya metode ulama-ulama kiai-kiai NU yang biasanya ceramahnya mohon maaf Pak, banyak guyon ya, banyak guraunya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menanamkan rasa cinta. Yang penting betah dulu di pengajian. Ya. Kalau di pengajian isinya haram, bid'ah, neraka, takut mereka. Kabur jamaah. Termasuk siapa? Imam siapa? Lupa saya. Ibnu Hajar al-Asqalani itu mengatakan, termasuk dalam rangka ini Pak, dalam rangka memperbanyak jamaah, beliau itu mengatakan bahwasanya memperpanjang surah dalam sholat, memperbanyak jamaah itu lebih baik daripada memperpanjang surah di dalam sholat. Artinya apa? Oh yang penting jamaahnya banyak dulu deh. Yang kita baca jangan juz-juzan ya, juz 30 aja lah. Jangan sampai 1 halaman dan seterusnya. Karena apa? Kalau yang dibaca 1 halaman, pasti jamaahnya akan kabur. Karena tidak ada rasa cinta. Jadi yang terpenting itu adalah apa? Menanamkan rasa cinta terlebih dahulu. Cintai dulu ulama. Kalau nggak cinta nggak bisa masuk. Kalau nggak cinta nggak bisa betah. Kalau sudah cinta, berjam-jam pun kuat. Nah ini ada timbal balik seorang ulama ustadz itu menyampaikan jangan terlalu serius, jangan memperbanyak hukum tentang yang menakut-nakuti sehingga jamaahnya bubar. Itu contoh kecil. Di dalam hukum khomer saja Pak, hukum khomer itu nggak langsung haram. Jadi zaman dulu tuh ketika Rasul masih ada, saya membaca di dalam kitab Tafsir Ayatil Ahkam karangannya Imam Ali As-Sobuni. Saya pernah langsung bertemu dengan pengarang kitabnya pada tahun 2013 dan saat ini beliau sudah wafat. Beliau itu orang Mekah, namanya Syekh Ali As-Sobuni. Beliau mengarang tafsir namanya kitab Tafsir Ayatil Ahkam.
tentang pembahasan ayat-ayat hukum, beliau tafsirkan. Di dalam tafsir ayatil ahkam itu diterangkan bahwasanya hukum khamar, tahu khamar Pak? Arak, ini tidak langsung haram. Jadi zaman dulu itu masih halal khamar itu. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min nafi'ihima. Mereka sahabat bertanya kepada Muhammad tentang hukum khamar dan judi. Qul fihima, katakanlah bahwasanya di dalamnya itu adalah itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Minum khamar itu terdapat dosa besar, tapi ada juga manfaatnya bagi manusia. Cuman kelanjutannya wa itsmuhuma akbaru min nafi'ihima. Cuman dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Tapi ini hukum khamar itu sudah haram apa belum? Kalau melihat dari terjemah dari ayat ini, belum, masih memilih kan? Khamar itu baik, khamar itu ada manfaatnya, ada juga madaratnya. Dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Artinya khamar itu nggak langsung haram. Rasul ditanya, gimana ya Rasul, saya boleh minum khamar? Oh silakan, boleh, apa-apa. Akhirnya apa? Pada minum khamar. Ketika sahabat yang orang-orang jahiliyah yang belum beriman sama Rasul minum khamar, lantas mereka melaksanakan sholat. Ada yang memimpin jadi imam, ketika dia sedang jadi imam dalam kondisi mabuk, akhirnya dia membaca ayatnya salah. Harusnya membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia jadi salah baca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Oh kacau ini. Akhirnya apa? Turun ayat yang kedua tentang khamar. Apa ayatnya? La taqrabus sholata wa antum sukaro. Kalian jangan sholat dalam kondisi mabuk. Kalau mau sholat jangan mabuk. Berarti kalau setelah sholat boleh mabuk apa enggak? Ayat ini boleh mabuk apa enggak? Saat itu masih boleh. Saat itu masih boleh. Akhirnya sahabat itu kalau selesai sholat tuh Pak, di teras masjid mabuk. Jangan diikutin, bahaya nanti ya. Ada Pak Komandan selamat nanti. Selesai sholat mabuk. Karena perintahnya itu, larangannya apa? Tidak boleh mabuk ketika mau sholat. Karena bahayanya tadi salah sebut ayat. Itu bertahap. Jadi khamar itu nggak langsung haram, tidak. Awalnya boleh, kemudian yang kedua, oh ya, kamu nggak boleh mabuknya kalau mau sholat. Gimana ya Rasul, kalau setelah sholat nggak apa-apa, tapi nanti kalau mau sholat hentikan mabuknya. Siap ya Rasul. Ini dilaksanakan sampai beberapa lama. Akhirnya apa? Ketika terjadi mabuk setelah sholat, mabuk setelah sholat, mabuk setelah sholat, dikarenakan khamar itu adalah ra'su kulli khotiatin, adalah puncak daripada semua kejelekan. Seperti ulama siapa yang minum khamar itu? Bagsiso. Ya, Bagsiso. Ulama Bagsiso, beliau terjebak dengan mabuk, disuruh milih antara 3 dosa kan gitu ceritanya. Suruh milih antara memerkosa seorang gadis, membunuh anak, atau minum khamar. Beliau itu malah milih khamar, sehingga setelah dalam keadaan mabuk, gadisnya diembat, anaknya dibunuh. Jadi khamar itu adalah apa? Ra'su kulli khotiatin, puncak semua kejelekan. Ada orang yang minum khamar malah saling bunuh-membunuh, saling menumpahkan darah. Akhirnya apa? Turunlah ayat yang ketiga tentang khamar. Apa ayatnya? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamar, judi, mengadu nasib, kemudian apa? Dan seterusnya itulah azlam, ansab. Wallahu alam, saya nggak berani kalau tidak pakai tafsir memaknainya. Itu adalah perbuatan syaitan, fajtanibu, maka jauhilah. Nah, ayat ini baru secara tegas mengatakan bahwa khamar itu adalah
haram. Jadi homer saja diharamkannya secara bertahap. Sehingga dua ayat yang sebelumnya tentang homer banyak manfaatnya, kemudian tidak boleh mabuk ketika homer, itu ayatnya disalin atau dinasakh, dihilangkan hukumnya, yang berlaku hanya hukum yang ini yang terakhir. Homer itu diharamkan secara mutlak. Nah, begitulah Islam di dalam menerapkan hukum. Ini dalam rangka apa? Rasul itu bukan tidak mampu mencetuskan hukum homer haram. Allah itu bukannya takut mencetuskan hukum homer langsung haram, tapi dalam rangka apa? Menanamkan rasa cinta terlebih dahulu. Gitu ya. Tanamkan dulu rasa cinta. Kalau sudah cinta itu ya dunia serasa milik berdua. Iya nggak? Nah, tadi kembali lagi, untuk menghasilkan ilmu dengan cara mendengarkan seperti ini, syaratnya yang pertama itu adalah harus dengan bimahabbatil ulama. Cintai dulu ulamanya, Pak. Ya, kalau ada ulama, apalagi orang yang dari jauh, kita harus cinta. Kalau ingin anak keturunan kita menjadi alim, faqih, ahli fikih, ahli agama, maka cintai para ahli fikih, cintai para ulama yang al-ghuraba, yang datang dari jauh. Seperti itu. Wal ikhtilati ma'ahum, termasuk juga syarat supaya kita bisa menghasilkan ilmu dengan lewat pendengaran ini adalah banyak bergaul dengan para ulama. Tapi ingat, di dalam masalah bergaul ini jangan sampai kebablasan. Karena kalau sudah terlalu dekat, biasanya rasa adab akhlaknya itu berkurang. Ini yang bahaya. Makanya kata kiai saya itu berpesan bagi santri-santri yang ikut bantu di rumah kiai. Kan ada santri yang ikut bantu di rumah kiai itu, mereka itu biasanya, mohon maaf, bayarannya itu di pondoknya nggak bayaran, gratis. Saya pernah ikut sebentar, karena saya dinasehati sama guru, kamu kalau tidak kuat, tidak bisa membawa diri ikut bantu di rumah kiai, jangan. Karena kalau sudah dekat dengan kiai, biasanya itu adabnya sedikit terkikis, bahkan lama-lama akan hilang. Seperti itu. Boleh gaul dengan ulama, boleh gaul dengan para habaib, cuman tetap menjaga adab kepada para ulama. Wal istifsari minhum, juga termasuk banyak bertanya. Ketika sedang ada ulama, banyak yang ditanyakan. Itu akan hasil ilmunya walaupun dengan cara mendengarkan saja. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan, Pak? Ini masih ada beberapa menit lagi. Itu tentang masalah cabang iman yang ketujuh, yaitu adalah mencari ilmu. Mencari ilmu itu ada yang dengan cara dicari sendiri, ada juga yang dengan didengarkan saja seperti ini. Ada 17 menit lagi, kalau tidak ada saya lanjutkan. Monggo. Waalaikumsalam. Batal gak gitu? Ya. Yang membatalkan puasa itu adalah ma wasola ilal jauf amdan, sesuatu yang masuk ke dalam lubang secara sengaja. Juga yang membatalkan puasa itu adalah hilangnya akal. Kalau misalnya mandi dalam kondisi tidak menggunakan busana, itu tidak membatalkan puasa, kecuali, mohon maaf, dalam mandinya itu ya sambil ada kegiatan yang lain. Itu batalnya bukan karena mandinya yang telanjang, tapi karena apa? Mohon maaf, istimnanya, karena bermain-main dengan, mohon maaf, alat kelaminnya, itu batal. Jika yang termasuk membatalkan puasa itu adalah bersetubuh. Bersetubuh itu batal. Tapi kalau hanya sebatas mandi tidak pakai busana, ya nggak jadi masalah. Ya, seperti itu. Ada yang lain? Masih ada 15 menit. Kalau tidak, oh ya.
muskirin khamrun. Setiap perkara yang memabukkan itu adalah khamr. Fakullu khamrin haramun. Setiap khamr itu haram. Maka kesimpulannya adalah fakullu muskirin haramun. Maka semua sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Ini sebelum saya jawab ya. Di dalam Al-Quran itu ada nggak bahasa kalau minum baygon itu haram? Gak ada. Gak ada kan? Gak ada. Oh berarti baygon itu halal? Oh salah. Baygon itu kira-kira memabukkan apa enggak? Memabukkan. Bahaya. Rondap, tahu rondap? Memabukkan apa enggak? Memabukkan. Bahaya. Walaupun itu tidak ada di dalam Al-Quran, tapi punya sisi analogi yang sama dengan khamr. Namanya itu adalah hukum kias. Kiasnya itu kias yang sama derajatnya dengan khamr, sama-sama memabukkan. Maka walaupun baygon tidak ada hukumnya, rondap tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran, hukumnya tetap haram karena sama-sama memabukkan. Adapun alkohol yang ada di parfum itu ya itu tidak sampai derajat haram juga lah. Kalaupun misalnya Bapak seneng pakai parfum yang ada alkoholnya ya silakan. Cuman lebih baik kalau mau sholat itu tidak usah menggunakan parfum yang beralkohol. Artinya kita pakai parfum langsung sholat, kan alkoholnya masih nempel. Kecuali ada jeda beberapa menit, atau dari rumah ke masjid kan ada jeda tertiup angin sehingga ada potensi untuk hilang, nggak jadi masalah. Tapi yang tidak boleh itu seperti mohon maaf ketika musimnya hand sanitizer itu kan ada alkoholnya, sholat langsung Allah Akbar, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau masih ada jeda itu nggak jadi masalah. Ya, nggak sampai ke taraf haram. Kalau parfum yang mengandung alkoholnya itu diminum, itu baru haram. Ya, mungkin itu maksudnya dikatakan haram itu kalau diminum. Ya betul lah, diminum. Jangankan alkohol, makan paku aja nggak boleh, betul nggak? Paku suci, nggak boleh dimakan. Paku payung atau paku beton apa nggak boleh dimakan, karena itu membahayakan. Seperti itu. Ya. Cuman hukum paku, hukum ini nggak langsung bertahap. Emang itu langsung ikut kepada hukum khamr. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya. Untuk ya najis apa tidak? Untuk alkohol itu ulama jumhur mengatakan najis, cuman najisnya yang ma'fu, dimaafkan. Artinya kalau kita suntik ada alkohol yang masuk ke dalam pori-pori, ketika suntiknya itu dimasukkan, itu termasuk kategori najis yang ma'fu. Jadi sebetulnya ada terjadi perselisihan tentang masalah alkohol tadi. Ada yang mengatakan najis pun itu pun dikategorikan sebagai najis yang ma'fu. Seperti itu. Jadi kembali kepada masalah parfum, kalau bagi saya ya bagusnya jangan pakai parfum yang non alkohol, yang tidak ada alkoholnya, itu lebih baik dan lebih hati-hati. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada saya lanjutkan, masih ada 10 menit lumayan ya. Kemudian ya Pak, wa yajibu 'alal muta'allim ayyan ya bi tahsilil ilmi ridallahi ta'ala wad darul akhirah. Ini wajib bagi kita yang belajar, sama saya juga masih belajar. Wajib bagi kita yang belajar ilmu itu adalah yang pertama berniat
belajarnya itu mencari ridho Allah. Bapak jangan salah niat kalau memasukkan anak ke pondok. Nah, kamu masuk pondok belajar yang sungguhan, karena abah ini punya pondok besar, abah ini punya majelis besar. Kalau bukan kamu yang melanjutkan, ini siapa lagi? Kalau bukan keturunan abah, abah nggak mau. Kiai yang seperti ini memondokkan anaknya dengan tujuan melanjutkan pondok pribadinya, sudah salah niat. Betul. Udah, kalau mondok ya nggak usah punya cita-cita jadi kiai, karena nggak semua anak pesantren itu jadi kiai, jadi ustadz. Ada anak pesantren jadi dokter, ya dokter Heli itu anak pesantren. Ada anak pesantren jadi jaksa, jadi tentara. Udah terserah. Yang penting tujuan utama cari ilmu itu apa? Mencari ridho Allah. Tidak boleh mencari ilmu itu hanya untuk mendapatkan iqbalun linnas, mendapatkan derajat di hadapan manusia. Naudzubillah. Adapun nanti dijadikan kiai, disebut ustadz dan seterusnya, itu hanya anugerah dari Allah dan ya takdir. Ya udah, nasib aja. Kalaupun misalnya mondonya nggak boleh, mungkin mohon maaf ya Pak, Bapak yang punya anaknya di pesantren, jangan punya niat nanti anakku jadi kiai, nanti jadi dai yang terkenal, wah, nanti ceramah di TV. Naudzubillah, jangan sampai punya apa? Punya tujuan seperti itu. Sama halnya juga, mohon maaf Pak, mohon maaf, ini musim haji, sudah 2 tahun haji tertunda. Kan syaratnya haji itu adalah manis taqwa ilaihi sabila, mampu di perjalanan. Mampunya itu baik dalam segi finansial, keuangan, baik dalam segi keamanan di jalan. Dikarenakan kemarin Covid 2 tahun ditunda, gak ada pemberangkatan, ya udah gak usah protes ke pemerintah. Berarti kalau tidak diberangkatkan oleh pemerintah, artinya kita tidak mampu dalam keamanan di perjalanan. Jangan memaksakan. Ketika Anda protes kepada pemerintah, ingat, diulang kembali, tata lagi niat Anda hajian itu untuk apa? Apakah pengen disebut Pak Haji sehingga memaksakan diri? Mohon maaf, pengen umroh, pengen haji, memaksakan diri. Mohon maaf, saya bukannya menentang fatwa MUI, betul menggunakan dana talang itu adalah halal, saya setuju dan tahu referensinya. Tapi bagi saya pribadi, andai kata saya berangkat umroh dengan dana talang, saya tidak mau. Karena mumet, pulang dari sana harus mikirin cicilan, betul nggak Pak? Apalagi sampai menjual rumah, apalagi sampai menjual ladang yang menjadi penghasilannya. Ini niatnya ke sana untuk apa? Ditata kembali. Apakah niatnya untuk pengen jadi Pak Haji? Kalau misalnya nggak disebut haji itu marah, naudzubillah. Ya, ini kembali semuanya hanya mencari ridho Allah. Jangan sampai memaksakan diri. Tahun ketiga ketika Covid yang diberangkatkan hanya setengah kuota, ya udah, berarti yang dikategorikan mampu itu adalah orang yang termasuk itu, yang setengahnya tadi. Adapun setengahnya yang tidak berangkat, berarti dia masih kategori orang yang belum mampu di perjalanan. Seperti itu ya. Jadi nggak usah memaksakan diri lah. Banyak sekali amal-amal yang pahalanya itu sama dengan haji dan umroh. Ya, betul Pak. Salah satunya itu adalah selesai sholat subuh jangan tidur lagi, langsung sambil berzikir. Ini tidak letterlek, hadisnya itu tidak sempit. Kalau Bapak misalnya ingin sambil beraktivitas karena anaknya mau berangkat sekolah, ya mau mempersiapkan anaknya, ya nggak apa-apa, sambil mempersiapkan anaknya, mulutnya berzikir. Nanti masuk waktu isyraq, waktu syuruk, sholat isyraq 2 rakaat. Kata Rasul, siapa yang melaksanakan sholat subuh kemudian dia melanjutkan zikir kepada Allah, sholat isyraq 2 rakaat, maka dia sama dengan melaksanakan haji dan umrah tamatan, sempurna. Masya Allah. Jadi banyak sekali cara untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Tidak harus berangkat ke sana, tidak boleh memaksakan. Ya, seperti itu. Mohon maaf yang punya travel ya, bukannya saya tidak mendukung program Anda yang ada dana talang, tapi yang saya sampaikan ya kayak gitu. Makanya banyak travel yang nggak cocok dengan saya. Betul Pak, karena ini memberatkan dana talang tersebut. Ini memaksakan. Niatnya itu apa? Apakah mencari ridha Allah?
Seperti tadi, bapak memasukkan anaknya ke dalam pondok itu jangan punya niat supaya anaknya menjadi tokoh, supaya anaknya menjadi penceramah terkenal dan seterusnya, menjadi kiai, naudzubillah. Seperti itu. Dan juga niat, Pak, niat kita mencari ilmu itu adalah apa? Wa yanwiya bihi syukra ala nikmatil aqli. Kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi akal. Karena termasuk nikmat yang besar setelah nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat akal. Kita punya akal, Pak, Masya Allah. Coba kalau akal kita dicabut, ya nggak jadi terhormat lagi, Pak, Masya Allah. Wasihatil badan, dan kita niat ngaji seperti ini di dalam rangka bersyukur kita punya badan yang sehat. Kalau sedang sakit gak bisa berangkat, mumpung sehat berangkat. Semangat ngajinya ya, walaupun di ngajinya cuma ngopi aja nggak apa-apa, yang penting hadir ya. Wala yanwi bi iqbalan nas, tidak boleh dengan mencari ilmu tersebut berniat supaya mendapatkan derajat di hadapan manusia, supaya dihormati, datangnya disambut pada berdiri tolal badru. Kalau tidak disambut dia marah, berarti dia nggak ikhlas. Saya mendapatkan pesan moral dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau menyampaikan seorang dai kalau dia antara ngisi tablik akbar dengan ngisi pengajian di kampung yang jamaahnya sedikit, kok suaranya beda, kok cara penyampaiannya berbeda. Dia lebih semangat tablik akbar, sementara pengajian yang kecil gini dia letoy, gak semangat, berarti keikhlasannya dipertanyakan. Betul gak? Udah berapapun yang ngaji udah jalan. Makanya kita di majelis dalail, Pak, di majelis sholawat yang setiap malam Kamis, saya mulai menanamkan dari awal pendirian majelis, berapapun yang hadir dijalankan. Demi Allah saya tidak butuh jamaah majelis yang banyak, gak butuh. Yang berangkat cuma 2 orang tetap jalan, yang berangkat banyak, oh silakan, tidak berpengaruh kepada kesemangatan. Baik jamaahnya banyak, jamaahnya sedikit, acaranya tetap sama, tidak ada yang dirubah. Itu dalam rangka apa? Menjaga keistiqomahan dan menata hati, Pak. Betul gak, Pak? Biasanya kan kalau jamaahnya banyak itu, apalagi disambut, Masya Allah, ini merasa hatinya Masya Allah, bangga, naudzubillah. Sementara ketika pengajian kecil, jamaahnya sedikit di kampung-kampung, dia lemas. Kata Habib Umar, itu dipertanyakan keikhlasannya. Anda dakwah itu untuk siapa? Anda dakwah itu ya untuk mengajak kepada Allah, bukan mencari derajat di hadapan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cabang iman yang ketujuh yang telah kita bahas sama-sama itu adalah tentang mencari ilmu. Insya Allah di pertemuan berikutnya, kalau masih ada kesempatan, saya masih ada usia dan tidak ada halangan, insya Allah kita bahas tentang cabang iman yang ke-18. Mohon maaf, bukan 7 tapi 17. Cabang iman yang ke-18 itu adalah menyebarkan ilmu dan mengagungkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga barokah dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kalau ada kesalahannya itu semata-mata kebodohan saya, karena saya manusia lemah, tidak bisa apa-apa, yang bodoh, yang banyak dosa dan kekurangan. Kalaupun ada benarnya, itu semata-mata titipan dari Allah yang kebetulan Allah titipkan pada saya. Mohon doa dari semua.
Semoga saya bisa menjaga istiqomah titipan ilmu yang sedikit ini. Sekian, syukran wa dumtum fil khairi wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad